Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita
kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana khotib akan mengutip potongan terakhir dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadzakirati a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suatu ibadah yang sebetulnya sangat mudah untuk dilakukan karena Allah tidak menentukan tempat dan waktu yang terikat. Yang mana ibadah ini merupakan ibadah yang bisa dilaksanakan secara pribadi. Juga ibadah zikir ini merupakan garis pembeda antara seorang mukmin dan mukminat yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan pahala yang besar apa setelah mendapat ampunan? Ini seperti halnya tagihan yang telah dibayar. Namun Allah di dalam ayat ini mendefinisikan bahwa ada pahala yang amat besar setelah ampunan, yang dia menyebutnya sebagai ma'rifah. Ma'rifah merupakan ilmu yang akan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah membaca Al-Quran bersamaan dengan mendirikan sholat. Hal ini mengimplikasikan bahwa keduanya sejatinya adalah satu, karena di dalam sholat merupakan juga pembacaan kitabullah. Namun bukan berarti kita mengartikan bahwa membaca Al-Quran tidak perlu karena sudah di dalam sholat. Ada 3 aspek yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang tadi adalah aspek pertama. Kemudian aspek kedua, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga perbuatan yang terpuji tidak bisa ditempatkan kepada seorang mukmin bila dia belumlah melaksanakan sholat. Kemudian aspek yang ketiga, wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Allah menjelaskan bahwa di dalam sholat, kemudian di dalam membaca Al-Quran, bahwa sejatinya adalah untuk senantiasa mengingat Allah.
Karena untuk apa tubuh kita melakukan gerakan sholat? Untuk apa setiap waktu kita membaca Al-Quran tetapi hati kita tidak tertuju untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 191, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Kini Allah telah menempatkan kita yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah dalam kedudukan atau posisi yang istimewa di hadapannya. Allah mengangkat derajatnya. Di dalam Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Jadi pada dasarnya setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap helaan nafas yang kita hembuskan, senantiasalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari sana hati kita akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan dalam memahami makna kehidupan dan bertindak secara benar. Di dalam Quran surat Az-Zariyat yang sudah sama-sama kita ketahui dan sering kita dengar, bahwa Allah menjelaskan tujuan penciptaan manusia tiada lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya'buduna merupakan fi'il mudhari yang akar katanya adalah abada, artinya penyembahan. Sehingga Allah menetapkan kita sebagai seorang insan yang hatinya untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seekor anjing tiadalah disebut anjing tanpa gonggongannya. Seekor burung tiadalah disebut seekor burung yang sempurna tanpa kicauannya. Begitupun juga seorang manusia tiadalah sempurna seorang manusia bila tanpa hatinya untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi terkadang di manusia hari ini sama sekali tidak menyadari apakah hati dia di dalam keadaan menyembah kepada Allah ataukah selain kepada Allah. Manusia terkadang tidak menyadari apakah hatinya sudah murni menyembah kepada Allah ataukah hatinya masih tertuju kepada sifat-sifat yang masih duniawi. Manusia cenderung menyembah kepada keinginan syahwatinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzkirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, terkadang kita selalu bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana orang yang sukses atau orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandangan masyarakat jahiliyah, seseorang dikatakan sukses atau mulia, yakni memiliki 4 kategori. Yang pertama, dia adalah keturunan nenek moyang. Yang kedua, setiap harinya selalu minum susu. Yang ketiga, menu makanannya selalu daging. Dan yang keempat, banyaknya harta. Tetapi dalam Al-Quran, Allah selalu mengulang-ulang bahwa orang yang mulia di hadapanku adalah orang yang senantiasa bertakwa. Jadi pada dasarnya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah tidak menyeru kepada kita untuk melakukan hal-hal yang selain di mana perbuatan itu tiada merupakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat yang pertama kali khatib bacakan tadi, yakni surat Al-Ahzab, secara keseluruhan Allah mendefinisikan orang-orang yang mana Allah telah sediakan ampunan dan pahala yang besar baginya, merupakan orang-orang yang memiliki keistiqomahan dalam ketaatan, yang memiliki sifat-sifat terpuji lainnya seperti sabar, khusyuk dalam beribadah. Oleh karenanya, tantangan kedua ketika kita menjalankan ibadah sholat, setelah keengganan hati kita, keberatan hati kita untuk melaksanakan ibadah adalah menjaga kehusyuan hati kita, konsistenan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah. Tidak hanya itu, selepas sholat pula kita tidak boleh lalai terhadap mengingat Allah. Sejatinya bagaimana manusia bisa menunjukkan moral yang benar tanpa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sering kita lihat beberapa orang-orang non-muslim yang dia mana memiliki sifat-sifat seperti bersedekah dalam nominal yang sangat banyak, kemudian hal lain-lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa amal-amal orang kafir itu hanya seperti fata morgana di padang pasir. Artinya sia-sia belaka karena mereka sama sekali tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dari ayat ini bisa kita melihat bahwa bila kita ingin menempatkan perilaku yang terpuji ke dalam diri kita, tiada lain contoh yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan mencontoh perilaku terpuji tersebut, Allah akan mencintai orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Juga Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka
yang senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa aw ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin qati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم